Manakah yang lebih sukar, masuk surga atau menjadi kaya raya? Kalau masuk surga lebih mudah, berarti menjadi kaya raya lebih sukar. Kalau begitu, alangkah kecilnya surga dibandingkan dengan kekayaan harta benda. Manakah yang lebih mudah mencapai pencerahan spiritual atau hidup bergelimang harta benda? Kalau untuk hidup bergelimang harta benda lebih mudah, tentu mencapai pencerahan spiritual lebih sukar. Jika untuk hidup bergelimang harta benda saja kita tidak mampu, apakah masih mungkin kita mencapai pencerahan spiritual? Kalau kita perhatikan, berbagai kelompok agama dan spiritual mempunyai tujuan tertinggi dan metode untuk mencapainya berbeda-beda. Mengapa sampai terjadi demikian? Memang demikian adanya. Hal ini karena pendirinya adalah orang yang berbeda, yang hidup di zaman serta tempat berbeda, sehingga wajarlah akan menimbulkan banyak sekali perbedaan. Tetapi kalau kita mau mencoba mencari benang halus di antara perbedaan tersebut, maka dapat kita ketemukan beberapa hal yang sama atau mirip. Misalnya ajaran tentang welas asih, bersedekah, berpuasa dan lain-lainnya. Sedangkan mengenai tujuan tertinggi, ada kelompok yang menyebutnya surga, pencerahan, atau kembali ke asal muasal, entah itu sang pencipta atau ke alam semesta. Lantas benang halus atau hubungan di antara mereka bagaimana? Pertama-tama kita akan memeriksa tujuan tertinggi mereka. Tujuan tertinggi ini ada kemungkinan sama, yang berbeda hanya namanya saja, dan ada pula yang memang berbeda. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh perbedaan ketinggian yang ingin dicapai serta ada pula karena perbedaan pendapat tentang substansi yang hendak dicapai tersebut. Misalnya saja yang dimaksud dengan surga adalah pencerahan itu sendiri, atau kembali ke Tuhan adalah identik dengan pencerahan dan lain-lain hubungan kesamaan. Tetapi semua itu tidak menjadi masalah, karena toh para ahli agama atau spiritual, belum ada yang menyatakan dirinya pernah masuk surga atau telah kembali ke Tuhan serta telah mencapai pencerahan. Sehingga perdebatan masalah tersebut hampir tidak mempunyai manfaat sedikitpun, selain menimbulkan permusuhan dan fanatisme belaka. Lalu apakah berarti kita tidak perlu memilih tujuan tertinggi di antara mereka? Bukan begitu, yang dapat kita lakukan sekarang, misalnya saja, ini tentu menurut pendapat pribadi saya, yang sangat mungkin salah dan tidak sama dengan orang lain, yaitu, bahwa setiap tujuan tertinggi selalu membutuhkan metode untuk mencapainya, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa metode tersebut sangat beraneka ragam, bahkan yang mempunyai tujuan sama pun bisa mempunyai metode pencapaian yang berbeda, apalagi jika tujuannya berbeda. Oleh karena itu, bagi kita yang penting bukanlah tujuan tertinggi itu sendiri, toh kita pastinya tidak dapat atau sangat sulit mencapainya, tetapi bagi kita sekarang adalah bagaimana metode yang kita lakukan, mempunyai efek positif bagi kita selama hidup di dunia ini. Tentang efek metode ibadah atau meditasi setelah kita meninggal dunia kelak, hal tersebut tidak perlu kita risaukan, karena memang sulit dibuktikan saat kita hidup. Yang penting bagi kita adalah efek metode ibadah atau meditasi tersebut di dunia sekarang ini, dan tentu saja selama hidup kita tidak membuat kerusakan atau mengganggu orang lain atau lingkungan. Efek bagi kita di dunia itu seperti apa, dan dalam hal apa? Efek itu dalam segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita, misalnya kesehatan, keamanan, mencari dan mengembangkan ilmu dan teknologi, mencari nafkah,
berkeluarga, bermasyarakat, berolahraga, berkesenian, hiburan dan lain-lain. Kalau suatu agama atau kelompok spiritual dapat memenuhi kesemuanya dengan nyata, maksudnya tidak sekedar janji-janji kosong, yang sulit dibuktikan kebenarannya, maka kelompok tersebut layak diikuti. Mengapa kebanyakan pelaku spiritual atau agama tidak kaya raya? Memang kalau kita mengamati sejak zaman dahulu para pemimpin agama dan spiritual hidupnya sederhana saja bahkan cenderung miskin. Kecuali misalnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, sehingga hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di dalam hati pelaku agama ataupun spiritual. Apakah untuk mencapai tujuan tertinggi dalam agama atau spiritual, kita harus menjadi orang miskin? Kalau benar demikian tentu hal ini akan menyurutkan minat orang kaya untuk menempuh puncak tertinggi dalam agama dan spiritual. Hal ini dapat dimengerti karena semakin lama hidup manusia semakin sulit, dan sangat tergantung terhadap jumlah materi yang dipunyainya. Tidak seperti zaman dahulu misalnya, di mana saat agama atau ajaran spiritual lahir, dengan sekedar cukup makan, minum, pakaian serta rumah sederhana, orang bisa hidup dengan baik. Tetapi sekarang sangat berbeda, di mana banyak sekali kebutuhan hidup yang di masa dahulu tidak ada sekarang telah menjadi kebutuhan primer. Hal ini justru membuat agama dan spiritual telah menjadi sarana untuk mengumpulkan materi, tanpa perlu bekerja keras, sehingga tidak heran kita melihat pemimpin agama atau spiritual hidup kaya raya, sehingga pada gilirannya akan semakin banyak pengikutnya, karena mereka melihat atau menganggap bahwa dengan menjalani laku agama atau spiritual tertentu mereka bisa kaya raya sebagaimana pemimpin mereka. Lalu apakah pelaku agama atau spiritual itu harus hidup miskin? Hal ini juga dapat membingungkan banyak orang, karena kalau dengan menjadi miskin orang dapat mencapai puncak tertinggi dalam agama atau spiritual, tentu semua orang miskin di tempat-tempat kumuh adalah para pemimpin agama atau spiritual tertinggi. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Bahkan tidak jarang mereka yang miskin secara materi ternyata adalah juga miskin secara spiritual. Sedangkan orang yang kaya secara materi juga belum tentu kaya secara spiritual. Hal ini karena dunia spiritual sangat subjektif, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti. Lalu kita harus bersikap bagaimana menghadapi dilema antara kekayaan dan spiritual? Masalah ini dapat didekati dengan memperhatikan kenyataan bahwa di dunia ini, terdapat sedikit orang kaya dan banyak orang miskin, dan karena mereka adalah manusia yang sama, artinya mempunyai organ-organ tubuh yang sama, tentu yang membuat perbedaan kaya dan miskin itu adalah perbedaan bagaimana mereka melatih organ-organ tubuh mereka sehingga mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Sehingga yang menjadi masalah sekarang ini adalah, bagaimana cara melatih organ-organ tubuh kita sehingga dapat membuat kita menjadi kaya raya, dan secara bersamaan pula kita melatihnya untuk mencapai puncak tertinggi dalam spiritual. Kalau kedua hal tersebut bisa kita lakukan, maka kita mungkin dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata menjadi kaya raya tidak menghalangi orang untuk mencapai tujuan spiritual, dan sebaliknya, hal ini kelihatannya mudah, tetapi pada kenyataannya sangat sulit, karena pada dasarnya jumlah orang kaya di dunia ini sangatlah sedikit. Selain itu pencapaian puncak tertinggi spiritual itu sangatlah sulit dibuktikan oleh orang lain, sehingga yang ada hanyalah sekedar spekulasi saja. Sebaliknya jika kita kebetulan berhasil menjadi orang kaya raya, apakah upaya kita mencapai puncak spiritual akan semakin sulit atau malahan semakin mudah? Hal ini pun sering menjadi bahan diskusi yang pelik, karena di satu sisi, dengan menjadi kaya, otomatis kesempatan untuk bersedekah juga sangat luas. Tetapi yang menjadi titik krusial adalah bahwa sedekah hanyalah salah satu tahapan spiritual saja,
ia bukanlah keseluruhan faktor yang mempengaruhi pencapaian spiritual kita. Lagi pula sedekah juga membutuhkan persyaratan yang sangat sulit, misalnya keikhlasan, yang sangat sulit dilatih, apalagi oleh orang kaya. Bahkan sedikit sekali keterkaitannya dengan kekayaan seseorang, ditambah lagi biasanya orang kaya mempunyai sifat pelit. Sedekah yang dilakukannya biasanya cenderung tidak ikhlas, hanya sekedar untuk membeli surga atau ketinggian spiritual saja. Jadi kekayaan sebenarnya punya potensi untuk menghalangi kita mencapai tujuan spiritual kita. Kalaupun ia dapat membantu, hal itu bukanlah faktor yang sangat besar, hanya merupakan salah satu faktor saja dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian seseorang dalam dunia spiritual. Memang kira-kira seperti itu, dan tentu saja pendapat ini bisa saja salah, tetapi, jika dilihat dari sedikitnya tokoh-tokoh agama dan spiritual yang kaya raya, kita bisa menduga hal ini karena besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemilik kekayaan itu, sangat besar dalam rangka mencapai puncak spiritual, dibandingkan sumbangan kekayaan itu bagi kemajuan spiritual kita. Tetapi perlu diingat kita hidup di dunia ini sangat memerlukan kekayaan. Yang menjadi masalah adalah seberapa banyak kekayaan harus dimiliki seseorang, agar selain dapat menunjang kehidupan di dunia, tetapi juga dapat menunjang usaha pencapaian spiritual. Lalu bagaimana kita menentukan berapa banyak kekayaan yang diperlukan untuk kemajuan hidup di dunia dan spiritual? Itulah yang sulit, karena sebagaimana kita ketahui kekayaan selalu membuat pemiliknya semakin serakah, semakin merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup, sehingga orang cenderung mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Walaupun sedang mulai menghambat perjalanan spiritualnya, mereka biasanya tidak peduli, dan mencari kompensasi dengan banyak sedekah, yang hanya mempunyai kontribusi sedikit saja bagi kemajuan spiritualnya, atau bahkan hanya sekedar upaya membeli surga saja. Sedangkan kalau kekayaan kita terlalu sedikit, hal ini juga sering menyusahkan kita, membuat kita stres, berbuat melanggar hukum, yang pada gilirannya menghambat kemajuan spiritual kita. Salah satu pendekatan yang dapat disarankan adalah melakukan kegiatan duniawi dan spiritual secara bergantian. Misalnya jika setelah memperoleh kekayaan kemajuan spiritual kita melambat atau bahkan berhenti, maka itu adalah tanda bahwa kekayaan kita sudah terlalu besar, sehingga perlu diimbangi dengan sedekah. Sebaliknya setelah mencapai kemajuan spiritual, kemajuan kekayaan kita melambat atau berhenti, itu juga pertanda bahwa porsi spiritual kita terlalu banyak, dan harus diimbangi dengan jalan meningkatkan aktivitas keduniawian agar kemajuan kekayaan kita bertambah, dan seterusnya. Mana yang lebih sukar, masuk surga atau menjadi kaya raya? Sebagai perbandingan saja, untuk bisa masuk surga, seseorang hanya perlu menjalankan ajaran agama atau spiritual dengan baik dan benar saja, sama sekali tidak tergantung keadaan di luar. Sebaliknya untuk menjadi kaya raya, seseorang tidak cukup hanya belajar dan bekerja keras saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keadaan persaingan dengan orang lain, di mana hal ini tidak terjadi jika kita hanya ingin masuk surga. Makna dari pertanyaan ini sebenarnya adalah mempertanyakan keberadaan seseorang yang menganggap atau dianggap memiliki ketinggian spiritual tertentu, ternyata dalam keadaan sehari-harinya hidupnya hanya pas-pasan saja, bahkan serba kekurangan. Mengapa ia tidak berdoa saja untuk meminta harta yang banyak, atau menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berbisnis, sementara di lain pihak orang tersebut karena sering dianggap mempunyai kedudukan spiritual tinggi,
sering diminta memberi doa atau kekuatan oleh orang lain agar rezeki mereka berlimpah. Sehingga keadaan ini bagi kita yang mau berpikiran rasional sangat aneh. Bagaimana orang yang membantu dirinya sendiri saja tidak mampu, dipercaya bisa membantu orang lain dalam urusan kekayaan. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam. Di antaranya telah terjadi upaya penipuan terselubung, atau juga kenyataan bahwa menjadi kaya raya sebenarnya lebih sulit dari masuk surga atau mencapai pencerahan. Dan di sisi yang berseberangan, banyak orang kaya yang tidak memiliki kedudukan spiritual tinggi. Mereka sehari-hari hanya sibuk mengumpulkan harta benda, upaya pencarian spiritual hanya dikerjakan sekedarnya saja. Dan biasanya mereka ini rajin bersedekah dalam upaya untuk melakukan pertukaran harta dengan surga ataupun pencerahan spiritual, sehingga keadaan ini menimbulkan pemikiran bahwa masuk surga atau pencerahan spiritual lebih sukar daripada menjadi kaya raya. Sebaliknya kita sering mendengar atau membaca bahwa harta benda merupakan sesuatu hal yang sepele saja, dibandingkan dengan masuk surga atau pencerahan spiritual. Bahkan tak jarang kita mendengar atau membaca bahwa segala sesuatunya hanya ilusi saja, dan tentu saja hal sebaliknya pun terjadi. Banyak orang kaya mengatakan bahwa masuk surga atau pencerahan spiritual tidaklah berarti atau hanya ilusi belaka, dan mungkin saja ada pendapat bahwa kekayaan dan spiritual adalah dua hal yang berbeda sama sekali, tidak terdapat hubungan sedikit pun. Lantas bagaimana keadaan sebenarnya? Mungkin kita bisa semacam mengkompilasi semua pendapat di atas, bahwa spiritual dan kekayaan adalah dua hal yang berbeda, meskipun bukan sama sekali tidak terdapat hubungan. Hanya saja bagaimana hubungan itu, sangatlah sulit diketahui, sehingga jika seseorang menginginkan kedua hal tersebut, mau tidak mau harus berusaha mencari kedua-duanya, bukan hanya salah satu, sedangkan mana yang lebih sukar dari keduanya, sebenarnya sangat tergantung kepada bakat dan kemampuan seseorang. Apakah ia berbakat dalam mencari kekayaan atau dalam hal spiritual, itu saja. Lalu bagaimana hubungan antara masuk surga atau pencerahan spiritual dengan menjadi kaya raya? Apakah setelah mencapai pencerahan, kita tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual kita untuk menjadi kaya dan sebaliknya? Kalau ditanya apakah bisa, tentu saja bisa, hanya saja bukan berarti hal itu mudah untuk dikerjakan. Bahkan kalau dilihat dari kenyataan sehari-hari, mengerjakan kedua hal tersebut sangatlah sulit. Yang banyak adalah upaya penipuan, baik menipu orang lain, maupun menipu diri sendiri, yaitu orang yang berlagak suci, hanya sekedar untuk mencari kekayaan, atau sebaliknya, orang kaya yang merasa menjadi suci, setelah mengikuti aliran agama atau spiritual tertentu. Jadi tidak ada harapan bagi kita untuk menjadi kaya sekaligus mencapai pencerahan spiritual. Harapan selalu saja ada, tetapi kita harus realistis melihat kenyataan sehari-hari. Jangan sampai kita terjebak upaya penipuan berkedok agama atau ajaran spiritual, tetapi ternyata hanya sekedar orang mencari kekayaan dengan cara mudah. Namun hubungan keduanya memang tidak mudah untuk dijelaskan, apalagi dilaksanakan. Dan jangan lupa sebelum kita ini, sudah banyak orang yang memikirkan hal tersebut, dan telah mencobanya, sedangkan hasilnya dapat kita lihat sendiri di masyarakat. Apalagi kalau kita mengingat sifat manusia, yang tidak akan mengajarkan atau memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada orang lain. Biasanya yang diajarkan seorang guru kepada murid-muridnya adalah ilmu yang tidak begitu berharga, sedangkan ilmu yang paling berharga hanya akan diajarkan kepada anak cucunya saja. Dan karena menjadi kaya raya adalah sesuatu yang paling berharga, maka mustahil ada seorang guru yang mau mengajarkannya kepada orang lain. Sebaliknya ilmu itu akan dipakainya sendiri dengan anak cucunya, sehingga mau tidak mau,
Kalau kita sangat berhasrat untuk memperoleh kekayaan dan pencerahan spiritual, maka kita harus bereksperimen sendiri, tidak sekedar bergantung kepada ajaran seseorang. Karena pencerahan spiritual dan menjadi kaya raya dapat terjadi pada manusia, sedangkan pada dasarnya manusia itu memiliki kesamaan. Tentunya kedua jenis kemampuan tersebut juga terdapat pada semua manusia, hanya saja hasilnya sangat tergantung kepada bagaimana dan seberapa intens kedua jenis kemampuan itu dikembangkan. Dan mengingat pada kenyataannya bahwa biasanya para pencari pencerahan spiritual tidak kaya raya. Sebaliknya orang kaya pun tidak mencapai pencerahan spiritual, maka apakah sebenarnya kedua hal tersebut dapat disatukan oleh seseorang? Tentu saja ada kemungkinan kedua kemampuan itu diwujudkan dalam diri seseorang, tetapi sebagaimana diketahui tentunya hal itu sangat sulit, karena cara untuk menjadi kaya raya saja tidak kita ketahui. Bahkan tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa ia bisa kaya raya, apalagi kita tahu persoalan menjadi kaya raya selain dipengaruhi faktor teknis, juga sangat dipengaruhi oleh faktor keberuntungan, sehingga sulit sekali untuk diketahui caranya, ditambah lagi oleh adanya kenyataan, bahwa cara untuk mencapai pencerahan spiritual pun sebenarnya juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu teknis dan keberuntungan. Sehingga cara yang pasti untuk mencapai pencerahan spiritual pun tidak diketahui secara pasti, hanya sekedar mengira-ngira sebagaimana cara untuk menjadi kaya raya. Akibatnya untuk mencapai kedua tujuan tersebut tingkat kesulitannya menjadi berlipat ganda, meskipun secara intuitif kita merasa bahwa kedua kemampuan tersebut dapat disatukan dalam diri seseorang. Melihat kenyataan bahwa kemampuan untuk mencapai pencerahan spiritual dan menjadi kaya raya terdapat pada diri semua orang, maka bagaimana kita dapat mewujudkan kedua kemampuan tersebut dalam diri kita? Pertanyaan yang menantang kita semua, tetapi sebagaimana kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah menjumpai hal tersebut, kecuali hanya tipu daya belaka yang sulit dibuktikan kebenarannya. Namun sebagai suatu pekerjaan rumah bagi kita, upaya menyatukan kedua kemampuan itu patut kita renungkan. Setelah kita mempunyai jawaban yang kira-kira masuk akal, maka kita dapat mulai mencobanya pada diri kita sendiri. Kalau kemudian kita gagal, hal itu tidak perlu dipersoalkan, apalagi sampai membuat kita malu dan putus asa. Bukankah selama ini yang mampu melakukannya juga tidak ada, selain hanya cerita isapan jempol belaka? Sedangkan kalau kita berhasil, juga tidak perlu kita beritahukan atau ajarkan kepada orang lain. Bukankah lebih baik, kalau kekayaan dan pencerahan itu kita nikmati sendiri bersama anak cucu kita? Jadi kesimpulannya kita dapat mencoba bereksperimen dengan tubuh kita sendiri, serta tidak perlu menghiraukan pendapat orang lain, siapapun atau apapun itu. Kesimpulan tersebut terserah masing-masing dari kita, dipakai boleh, tidak juga tidak apa-apa. Lalu praktek laku spiritual seperti apa yang dapat menyatukan antara menjadi kaya raya dan pencerahan spiritual? Mengenai jenis laku spiritual yang dapat mengkombinasikan antara kemampuan untuk menjadi kaya raya dan pencerahan spiritual, tentu banyak sekali, tergantung siapa yang mengajarkannya. Tetapi kalau direnungkan secara mendalam, cara termudah untuk menyatukan kedua jenis kemampuan tersebut adalah dengan menjalankan kedua jenis laku yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan dan pencerahan spiritual sekaligus. Karena kalau kita hanya mengerjakan salah satu dari kedua jenis laku tersebut, otomatis kita akan hanya mendapatkan hasil sesuai dengan jenis laku yang kita kerjakan. Misalnya jika sehari-hari kita hanya terobsesi dan mengerjakan laku mencari kekayaan,
Tentu saja kekayaan itulah yang akan kita dapatkan, jika kita berhasil menjalani laku tersebut. Demikian pula sebaliknya. Contoh lakunya seperti apa misalnya? Sebagaimana telah dikatakan, bahwa laku untuk mendapatkan kekayaan dan pencerahan spiritual tersebut, adalah banyak sekali tergantung siapa yang mengajarkannya, dan tentu saja, berat ringan serta efektivitasnya juga beragam. Sebagai contoh laku untuk mencapai pencerahan spiritual yang terkenal adalah dengan puasa, meditasi, bersedekah dan lain-lain, sedangkan laku untuk mendapatkan kekayaan, yang paling umum adalah dengan belajar, bekerja keras, serta berhemat. Demikian contoh laku untuk mencapai kedua hasil di atas, yang mungkin sangat tidak memuaskan bagi kebanyakan dari kita, karena kita biasanya hanya menginginkan hasil yang berlimpah tetapi dengan berusaha sesedikit dan semudah mungkin. Oleh karena itu sangat perlu disadari, bahwa upaya untuk mengejar kedua jenis hasil tersebut dengan cara cepat dan mudah sangatlah berbahaya karena mempunyai banyak resiko yang harus ditanggung di kemudian hari, baik di dunia dan di akhirat.